Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah puasa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah seharusnya menjadi iktibar bagi kita semua. Kita ambil pelajaran dari semua makhluk-makhluk itu. Salah satu makhluk yang Allah ciptakan adalah ular, dan yang lain adalah ulat. Ular dan ulat bisa menjadi iktibar yang luar biasa bagi kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bahwa kedua makhluk yang Allah ciptakan itu mereka juga berpuasa. Ular ketika akan mengganti kulitnya, dia berpuasa beberapa lama dan dia berpuasa dalam keadaan kenyang. Dia berpuasa dalam keadaan penuh waspada, sehingga kepalanya itu tetap dia tegakkan, kemudian dia selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Beberapa lama kemudian ular berganti sarung dan dia telah memakai sarung yang baru, kulit yang baru. Tetapi dia tetap disebut sebagai ular. Dia tetap berbisa, dia tetap berbahaya bagi makhluk-makhluk yang lain. Dan dia tetap memiliki warna kulit yang sama. Sidang jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk lain yang disebut dengan ulat. Ulat sangat rakus. Dia akan menghabiskan daun-daun yang ada di pohon yang dia hinggapi. Setelah sekian lama ulat bertambah besar dan pohon-pohon masih semakin rusak. Kemudian dia membungkus dirinya dalam kepompong. Dia berpuasa dalam kepompong. Dia tertutup sedemikian rupa. Kepalanya tidak bisa melihat apa-apa. Matanya tertutup, kupingnya tertutup, dan mulutnya juga tertutup. Dia betul-betul puasa. Nasibnya dia serahkan kepada kepompong yang membalut dirinya. Beberapa lama setelah itu, kepompong terbuka dan lahirlah makhluk baru yang disebut dengan kupu-kupu. Namanya berubah, bentuknya berubah, keadaannya berubah. Dia disebut kupu-kupu, tidak disebut lagi ular. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, warnanya pun demikian indahnya, sehingga tidak ada orang yang membenci kupu-kupu. Kemanapun dia hinggap, tidak akan menyebabkan pohon itu tumbang gara-gara dihinggap walaupun ribuan kupu-kupu. Dan dia bermanfaat untuk makhluk yang lain. Dia bermanfaat untuk bunga-bunga. Dia menjadi vektor untuk memindahkan serbuk sari ke putih buah. Subhanallah. Kupu-kupu menjadi makhluk yang baru. Dia bermanfaat, dia disukai, dan dia tidak berbahaya. Sedang jemaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita melakukan puasa. Apakah puasa kita merupakan puasa kupu-kupu, puasa ular yang tetap menjadi ular, sehingga setelah puasa kita tidak memiliki perubahan apa-apa? Mulut kita masih berbisa, mulut kita masih berbahaya, tangan kita masih berbahaya, sehingga puasa itu tidak memberi pengaruh apa-apa untuk kita, tidak memberi pengaruh apa-apa untuk lingkungan, tidak memberi pengaruh apa-apa untuk agama ini. Sebaliknya, alhamdulillah sekali kalau puasa kita adalah puasa ulat. Ulat yang telah berubah menjadi kupu-kupu. Sehingga puasa itu memberi perubahan pada kita, dan perubahan yang sangat drastis. Setelah Ramadan berlalu nantinya, kita akan menjadi makhluk yang baru. Menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menyukai kita, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah meridai kita, tentunya manusia, seluruh makhluk akan suka dan redha kepada kita. Maka sejak saat itu kita sudah menjadi makhluk yang baru, memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada lingkungan. Maka sedang jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai ini tidak mudah. Marilah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga puasa kita betul-betul sukses, menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.